warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan saya ditugasi oleh diri saya sendiri. Nunjuk sapa bingung. Akhirnya awake dhewe dinyangi. Ya, tentang penyelamatan korban dan traumatic healing. Jadi kita akan bagaimana upaya untuk menyelamatkan korban dan sekaligus bagaimana memberikan pelayanan mereka agar mereka bisa terhindar dari trauma. Ya, dari trauma. Trauma itu nanti kita bahas bersama-sama. Nah, ini gambarnya ora cepol. Jadi mau gambarnya cepol ya apik banget ini. Tidak, lagi tak ada hilang. Nah, ini gambarnya gambar buah jeruk yang amat sangat seger. Kira-kira seneng jeruk nggak Pak? Nah, apalagi siang gini. Ya, kan. Baik, sebelum dimulai saya buka satu pantun. Burung gelatik hinggap di dahan. Burung elang terbang ke awan. Cakep. Ibu-ibu yang cantik sudah ada di hadapan. Mantap. Bapak-bapaknya relawan juga tampan juga. Amin. Asik. Cantik Bu ya? Alhamdulillah. Udah nyambung. Orang sudah cakep. Dicakep baru orang sudah nyambung. Ya, ahli bahasanya kan bukan saya, Pak Tris ahli bahasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu bencana itu kan pasti ada korban. Dan korban itu tidak bisa diprediksi siapa yang akan jadi korban, siapa yang selamat. Sedang apa kita saat kejadian bencana itu juga tidak bisa diprediksi. Bisa saat kita sedang tidur, sedang aktivitas, apapun bencana itu akan datang dan kondisi kita selamat atau tidak selamat. Ada dua sisi, selamat, tidak selamat. Tidak selamat itu ada dua kategori. Sakit, luka, sampai dengan mati. Nah gitu. Nah itulah yang wajib kita bagaimana untuk menyelamatkan orang yang sudah mendapatkan korban itu. Dan korban tidak pernah memberitahu kapan datangnya. Langsung datang seketika. Seperti kita menjatuhkan barang, jatuh. Posisi kita sedang apa? Sama. Seperti ajal datang pun juga sama. Datang saat kita sedang ngapain. Nah oleh karena itulah bagaimana agar itu bisa selamat. Maka yang pertama adalah selamatan secara dini. Sebelum datang bencana kita harus bagaimana. Setelah saat korban terjadi bencana itu kita harus bagaimana. Dan setelah bencana itu dan seterusnya kita harus bagaimana. Itulah kita sebagai relawan harus mengerti. Jadi tugas kita itu bisa melihat di daerah masing-masing kita itu kita kenali. Kira-kira bencana apa yang akan terjadi di setiap daerah lingkungan kita masing-masing. Kalau kita di Solo ini Bapak Ibu sekalian, banjir adalah tidak akan banyak menelan korban, paling banjir genangan, ya banjir genangan. Kemudian gempa juga jauh, ya seperti Jogja, Dungungan, Jawa Timur dan seterusnya dekat dengan pegunungan yang berapi. Di sini ini paling banyak adalah angin, badai puting beliung dan juga petir. Dan yang sering terjadi adalah kebakaran. Nah ini yang sering terjadi di kota kita. Nah kalau gempa itu kan yang dekat-dekat dengan pantai atau dengan pegunungan. Nah apa yang harus kita lakukan? Maka penyelamatan itu harus disampaikan pada masyarakat secara dini. Waktu kita menjadi pembicara di masyarakat, di kampung, kita kenalkan tentang kebencanaan. Nah itu kita sampaikan. Misalkan bencana kebakaran. Bagaimana kalau terjadi suatu kebakaran yang melanda di satu pertengahan kampung kita? Apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita semuanya? Satu, harus kita melakukan apa secara dini. Kita harus siapkan dulu semua dokumen-dokumen kita yang terpenting harus diwadahi dulu di satu tempat yang khusus kita masukkan di tas semuanya. Ada terjadi kebakaran atau tidak, kita siapkan semua bencana itu, semua data kita itu kita masukkan dalam satu tas. Ada sertifikat, ada buku nikah, ada BPKB, dan lain sebagainya. Masukkan dalam satu tas, tempatkan di tempat yang
aman dan cepat untuk bisa dibawa lari kalau ada sesuatu. Ini penting. Jadi kita harus sampaikan pada masyarakat itu. Kemudian kita kenalkan bahwa bencana yang terjadi di area kita itu bisa dicegah dengan cara apa? Hidup dengan kehati-hatian, hidup dengan cara yang tertib dan benar. Itu yang kita kenalkan, kita sosialisasikan. Kalau itu sudah dimengerti oleh mereka, mereka akan menyiapkan secara masing-masing diri masing-masing. Kalau ada terjadi bencana, mereka bisa ambil sesuatu yang bisa menyelamatkan harta utamanya dan juga dirinya. Termasuk evakuasi keluarnya. Bagaimana kalau terjadi suatu angin besar, puting beliung, apa yang kita lakukan? Kita harus pergi keluar dari rumah kita atau kita berlindung di satu tempat. Kalau nanti ada reruntuhan kita bisa terselamatkan di tempat yang terbuka dan seterusnya. Itulah harus dikenalkan pada masyarakat. Itulah cara kita menyelamatkan korban bencana itu sebelum terjadi bencana. Nah, itu kita lakukan, kita biasakan. Yang penting apa? Kita latih terus mereka secara menjadi orang yang otomatisasi dirinya sendiri untuk bisa keluar dari bencana itu kalau terjadi. Karena sesuatu yang mendadak itu tidak bisa dipikir dengan akal, tapi harus dengan gerakan yang otomatis. Maka dilatih terus, mereka dilatih. Itulah cara yang pertama. Kemudian bagaimana kalau sudah terjadi korban bencana itu terjadi? Saat itu terjadi bencana. Semua sudah menjadi porak-poranda dan seterusnya. Maka begitu kita terjadi, misalkan kita berada di dalam posisi itu, kita harus cepat melindungi diri. Melindungi diri kita, entah kita berada di bawah meja atau pakai tempat yang bisa melindungi kita, barang-barang yang bisa keras untuk melindungi kepala kita dari reruntuhan dan seterusnya, dan kita keluar dari tempat yang aman. Itu harus dilatih semuanya juga. Nah, itulah cara-cara untuk melakukan itu. Kemudian terjadi evakuasi. Bagaimana menyelamatkan seseorang. Untuk menyelamatkan seseorang, Bapak Ibu sekalian, ini. Ya, ini untuk menyelamatkan seseorang itu tergantung masing-masing kita. Yang pertama, selamatkan diri kita dulu. Ya. Bagaimana kita akan membantu orang lain kalau tidak mengenal medannya. Nah, itu kenal medan. Saya akan masuk gitu supaya kita selamat. Apa yang kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus menjaga diri kita, pakaian yang kita gunakan, perlindungan diri kita yang kita kenakan dan seterusnya. Jangan asal kita menolong tapi tidak mempertimbangkan keselamatan diri kita. Ora iso renang nulungi wong kalap lalu nyemplung sisan, korban yang kedua. Nah gitu loh. Menolong orang kebakaran kok langsung diambil orang kebakaran langsung digendong ditokke adewinya juga terbakar. Nah, itulah teknis-teknis untuk bisa melakukan seseorang untuk kita pakai pelindungan diri kita. Kita kenali diri kita untuk bisa keselamatan diri kita ini yang penting. Ya. Nah, kita pastikan sama diri kita sebelum itu orang lain dan kenali risikonya. Maka kita pakai perlindungan diri kita, kita amankan diri kita. Nah, kemudian selanjutnya komunikasi. Kita gunakan komunikasi, sekarang sudah cukup canggih komunikasi dengan HP, dengan HT, dengan apa saja kita bisa. Minta bantuan kepada tempat-tempat yang bisa kita hubungi untuk minta bantuan itu. Baik itu ambulan, pemadam, atau polisi, atau dokter, dan seterusnya. Kita berkomunikasi, termasuk komunikasi mencari korban, dan seterusnya. Yang bisa pakai HP, termasuk ini mengumpulkan informasi. Kemudian evakuasi darurat. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Dari evakuasi darurat itu orang yang kena musibah itu kan tadi. Ada yang biasa, artinya selamat biasa. Kemudian ada yang sakit luka-luka dan ada yang mati. Yang biasa saja mereka selamat, cepat dia diungsikan di tempat yang aman. Dibuatkan dapur umum dan pos untuk pengungsian. Di situ disediakan kebutuhan mereka sehari-hari dalam waktu yang sangat cepat, semuanya darurat. Yaitu ada dapur umumnya, ada tempat air bersihnya dan seterusnya. Kita lakukan bersama-sama dengan tim yang ada dengan masyarakat di situ. Kemudian yang sakit kita cepat untuk dengan pertolongan dokter. Ya, atau kita rawat sendiri dulu dengan keadaan yang darurat, ya, dengan darurat. Apa saja yang bisa kita lakukan. Terus kemudian yang bagaimana harus cepat untuk dimakamkan. Itulah yang kita lakukan secara darurat semuanya. Kemudian kita lakukan dalam ini, lanjutnya mengumpulkan dan mencari korban. Nah, dalam pencarian korban ini kalau korban yang kena reruntuhan bangunan yang hancur, ya, kita juga harus melakukan alat-alat yang bisa kita gunakan dengan batang kayu yang besar untuk mendongkel bongkahan-bongkahan dan seterusnya. Tapi ini kita tidak melakukan semuanya. Kita kan
penyelamatannya tidak melakukan. Kita hanya ya sifatnya ya bantuan saja. Ya, penyelamatan tidak kita lakukan, apalagi pencarian itu jarang-jarang kita lakukan. Tapi ini ilmu ya, jadi kita lakukan. Kemudian bantuan medis, saya kira sudah ada dokter dan seterusnya, para medis yang lainnya, atau kita sendiri kalau ada orang yang tertimpa itu jangan langsung diangkat badannya, ya dengan kain yang ada atau selimut yang ada diangkat mereka, karena takut kalau nanti ada tulangnya yang patah justru akan semakin lebih parah lagi. Digelundungkan pelan-pelan, kemudian diangkat dengan kain, dibawa ke ambulan dan seterusnya untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, ini. Kemudian bantuan psikologis. Ini, bantuan psikologis. Jadi kita perlu untuk memberikan, inilah bagian kita, Bapak Ibu sekalian. Kita yang banyak membantu di sini, memberikan support mereka, memberikan terapi-terapi psikologis mereka, agar mereka tidak terjadi trauma. Karena setelah kejadian ini akan terjadi trauma. Nah, ini. Kemudian berkolaborasi jelas, ya, ini. Kita bersama dengan ini. Nah, sekarang yang titik beratnya ada di sini. Bapak Ibu sekalian, orang yang kena musibah itu adalah orang yang ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga. Dia sudah sakit badannya, kehilangan harta bendanya, dan dia tidak bisa beraktivitas apa-apapun juga. Disitulah mereka kondisi yang sangat rentan dengan kondisi kejiwaannya yang mudah tersinggung, mudah marah, stres, depresif, halusinasi, dan macam-macam penyakit-penyakit yang akan diderita. Itulah tugas kita yang akan membantu mereka agar mereka itu terselamatkan dari kondisi-kondisi seperti itu. Nah ini mengatasi gejala emosi dan psikologis trauma ini memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Karena orang itu kadang-kadang lagi ditanya gimana Pak kabarnya, tanya-tanya kabarnya, sudah tahu kondisi masih tanya kabarnya. Emangnya kamu siapa? Itulah orang-orang yang kalau kita ke lokasi salah ngomong saja bisa menjadi aib hitam dia itu. Ya, waktu kita di Palu ada orang potret-potret itu oleh masyarakat dikejar, dia marah-marah. Saya sudah sedih, kamu harus selfie aja, ambil gambarku kok Pak gitu. Apa bantuan yang kau berikan? Bisa jadi marah. Itulah kata orang desa seperti itu. Jadi kadang-kadang kita datang ke sana itu salah ngomong, salah berperilaku bisa menjadikan tambah mereka marah, tambah mereka menjadi sedih. Nah, oleh karena itu pendekatan psikologis dan emosionalnya sangat penting sekali. Dan alhamdulillah teman-teman IPAI Kota ini sudah kemana-mana tidak pernah menjumpai kondisi itu. Berkat bimbingan Pak Zainal kita ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan Pak Zainal. Alhamdulillah. Ya. Nah. Ini dan kondisi stres ya gambar wajahnya gini. Kalau orang depresi kan seperti ini, contohnya wajahnya seperti ini. Ya. Nah, 3 simptom orang dikatakan sudah mengalami depresif atau dikatakan PTSD ini post traumatic stress disorder. Artinya mereka sudah punya gangguan jiwa yang sudah lebih dari 40 hari gangguan itu sudah masuk kata PTSD ini. Contohnya apa? Syaratnya ada 1 di antara 3 ini. Nah, 1 di antara 3 ini ada dalam diri seseorang, maka seseorang sudah termasuk PTSD. Yaitu orang yang selalu mengingat kembali tentang kejadian itu, selalu eling terus. Tidur pun ingat, sampai mimpi buruknya terjadi. Ya, ini selalu berpikir, ada flashback tentang kejadian yang pernah dia lakukan. Nah, dia teringat prosesnya, kejadian terusnya, selalu ingat. Sulit untuk melupakan. Sudah lebih dari 40 hari atau sampai 40 hari sudah termasuk orang gangguan kejiwaan. Ya, selalu ingat terus. Anggaran kelingan terus itu. Ya, nah, ini. Kemudian menghindarkan penghindaran bentuknya. Itu menghindari tempatnya, aktivitasnya, ya, kejadian apa saja yang kejadian berarti kebakaran, dia akan selalu takut dengan api yang besar. Orang baru menyengatkan untuk bakar sampah, dia sudah takut. Sampai gemetaran, sampai muntah, mual, macam-macam reaksi fisiknya terjadi. Nah, inilah termasuk sudah PTSD. Nah, ini jadi menghindar, dia tidak mau lihat ada orang PKM, tidak mau datang. Sudah ada rumah yang pernah ada pembunuhan, tidak berani masuk. Tidak mau pakai peralatan, tidak mau, karena rumah itu adalah rumah angker, rumah yang telah membunuh dari keluargaku atau anakku, saya tidak mau masuk di situ. Saya takut mati. Itulah termasuk menghindari dari tempat atau kejadian yang ada. Ini kalau seperti ini dia termasuk PTSD. Kemudian yang ketiga, tubuhnya secara otomatis bereaksi. Ya, ada jantungnya itu denyutnya semakin kencang, keringat dingin keluar. Setelah cerita tentang itu langsung dia mual,
dia pusing, dia pingsan dan seterusnya, itulah termasuk psikosomatis dan masuk di sini. Nah, inilah maka bentuk-bentuk satu di antara tiga ini mereka sudah termasuk orang yang mengalami gangguan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi itulah harus dilayani dengan secara boleh dikatakan secara proporsional, secara hati-hati, secara profesional juga di sini. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah salah satu gambar tentang beban hidup manusia. Meskipun berat, ya, tetap dilayani juga. Nah, kita juga seorang relawan itu kan begitu. Di medan yang berat pun tetap kita layani. Orang hidup juga sama seperti itu. Dia sudah bebannya berat, masih tambah berat lagi. Itulah gambaran orang yang kadang-kadang tidak melihat beban hidupnya sudah berat, tapi tambah beratnya dengan permasalahan yang jalan keluarnya salah. Itulah sebagai terjadi dalam kehidupan. Nah, maka jalan keluarnya di sini kita lakukan pertama adalah dengan counseling. Ya. Counseling itu terapi berbicara. Terapi untuk menangani, membantu seseorang menggunakan potensi yang dia miliki untuk bisa bangkit kembali. Karena orang yang kena masalah itu rasionalnya hilang, sehingga kemampuannya, keberdayaannya tidak bisa difungsikan. Maka perlu bantuan seorang konselor untuk mengungkap kembali kemampuannya. Sesungguhnya kita itu bisa. Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita itu kalau terjadi masalah kesusahan atau penderitaan apapun, kita selalu ingin berteriak, wahai teman-temanku, wahai saudara, tolonglah aku ini, aku sedang bermasalah, tolonglah, datanglah aku, tolonglah aku. Kalau kita sedang marah, benci kepada orang lain, orang-orang yang telah membuat aku sedih, datang kepadaku, mintalah maaf kepadaku, sehingga sedihku biar hilang. Seolah-olah mereka merasa puas kalau orang sudah datang untuk berdoa minta maaf kepada dia, sudah berbuat, sudah itu. Padahal itu tidak akan bisa menyembuhkan mereka. Sedihnya tidak akan pernah hilang. Sedih bisa hilang itu karena dia bisa merekonstruksi dirinya. Bahwa yang bisa mengobati dirinya adalah dirinya sendiri. Maka gunakan waktu yang sedetik apapun, yang sekecil apapun untuk bangkit. Kita untuk bangkit. Kita bisa menggunakan otak kita, pikiran kita untuk mencari solusinya. Bagaimana jalan keluarnya. Itulah kita akan mengurai dari persoalan-persoalan yang kita lakukan. Orang itu cenderung meratapi. Kalau meratapi suatu kejadian, justru tidak akan mencari jalan keluar, tapi memperberat persoalan psikologis yang akan muncul. Dia akan semakin stres, semakin sedih, tidak akan ada jalan keluar. Tapi kalau dia berpikir secara realita, secara rasional, maka dia pasti bisa keluar dari semua masalahnya. Oleh karena itu, yang penting bagaimana kita bisa membangkitkan diri sendiri. Dan inilah kadang kita membutuhkan seorang ahli, yaitu seorang konselor ini. Ya. Dan ini terapinya biasa digunakan dengan terapi EMDR, Emotion Desensitization Reprocessing. Jadi bagaimana kita bermain menterapi seorang dengan gerakan mata dan pelatihan emosional dan penataan rasional kita. Nah ini caranya mudah sekali. Jadi kita seperti kita mengajak para jamaah itu atau para orang yang kena kita obati itu, kita dudukkan, kita berikan untuk dia menjadi relaksasi dulu, direlaksasi dulu. Dilonggarkan pikirannya, fisiknya ditenangkan. Kemudian setelah direlaksasi baru kita mulai dengan bermain EY-nya, matanya. Suruh mandang ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Nah, waktu mandang ke atas dia mengatakan, lihatlah pandanglah di atas, bahwa sesungguhnya segala sesuatu ditentukan oleh yang sang kholik. Mereka lah yang menentukan, melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dan kita adalah hamba, hanyalah seorang hamba. Katakan begitu. Katakan ulang-ulang terus. Akhirnya dia merasa bahwa segala suatu kejadian ini Allah lah yang mengaturnya. Ada nilai keikhlasan, ada keyakinan yang timbul akibat mata yang digerakkan. Kemudian suruh menurunkan, melihat bagaimana kondisi-kondisi saudara-saudara kita yang ada di bawah kita. Mereka kondisinya lebih jelek daripada kita, namun dia bisa bahagia, dia bisa hidup tenang. Maka lakukan, lihatlah mereka. Dan sekarang tenangkanlah dirimu dan seterusnya. Itulah dengan bahasa sugesti dan seterusnya. Itu harus kita lakukan dengan cara pelan-pelan. Akhirnya mereka bisa tertolong kondisi kejiwaannya, artinya tenang, pikirannya tenang, dan dia akan tergugah untuk menjadi bisa mengatasi masalahnya. Ini yang EY ini ya, EY Movement Desensitization and Reprocessing. Ada yang dengan SAFE ini. Kalau SAFE ini dengan ketukan juga. SAFE itu spiritual, emotional,
terapi, freedom terapi, tapping. Ya, itu tadi bagaimana kita melakukan bentuk apa untuk spiritualnya, keyakinannya, keikhlasannya, kemudian juga dengan mengurai emosinya ini, menguraikan emosinya, ya. Kemudian untuk membebaskan emosi tekanan-tekanan tadi, kepasrahan. Itu nanti dengan tappingnya mengetuk dari ujung kepala ini tengah antara telinga sampai hidung mulut telinga. Nah, simpul saraf keseimbangan dan semua fokus hidup kita di sini. Dengan diketuk, ya, diketuk dengan ketukan jari kita bisa dipijet, bisa pelan-pelan. Yang ketuknya cuma tak 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 tak. Nah, ini. Nah, ya. Bukan. Gini. Jadi dari satu aja, dari satu. Atau dipijet aja di pinggir gini. Ya, diginyir gini. Ini akan menjadi otak kita akan terbuka saraf simpul sarafnya untuk bisa berpikir, ya, berpikir dengan menggunakan rasionalnya. Kemudian setelah itu di sini sudah, kemudian di tengah batuk di sini, tengah antara alis di sini. Nah, di sini juga diketuk juga sama. Nah, kalau diketuk dipijet. Ini untuk kita semakin fokus, diarahkan semakin fokus. Kemudian di pilingan kanan, ya, sama di pilingan kiri juga sama. Ini semua yang ditunjuk dengan chef ini semua simpul-simpul saraf otak manusia dan simpul saraf dari semua untuk memetabolisme tubuh kita secara bagus. Ya, ini sini, kemudian setelah itu di bawah hidung, di atas bibir ini, tengah-tengah legokan ini. Nah, ketuk juga. Nah, ini. Kemudian di dagu, ya, di dagu. Ini juga sama. Nah, itu lakukan. Akan semua bentuk sakit saraf termasuk Pak Isa itu kalau terus ketuk gitu setiap harinya dia akan sembuh pasti. Karena itu semuanya. Ya, itu semua saraf akan normal semuanya. Nah, setelah jadi 1, ya, 2, kemudian 3 sini kanan, 3 kiri, ya. Terus kemudian ini ada lagi di bawah mata ini, di bawah mata. Nah, di bawah mata di sini, ya, ini sama kiri kanan kiri. Ya, lakukan kira-kira 1 menit cukup. Nah, kemudian di atas hidung, di atas bibir, di tengah di sini, di bawah hidung, sini. Nah, kemudian dagu. Nah, dagu pucuk dagu di sini. Terus setelah itu di sini, Pak. Nah, ini. Nah, ya, di bawah ketiak ini. Nah, ini pakai dari 3 ke awal 4 kanan kiri. Nah, setelah itu karate. Nah, ini. Nah. Ini keseimbangan. Ini ya, ini sama, terus ini ya, sama. Seperti itu, Pak. Jadi dalam pelaksanaan chef ini selalu itu ada tappingnya, yaitu tapping yang mendunia seperti itu bisa menyembuhkan semua penyakit, bahkan bisa mengobati orang yang kecanduan apapun dia bisa sembuh. Tapi intinya bukan hanya ketukan itu saja, ada sugesti verbal yang kita berikan. Waktu mengetuk ini katakan, ya, pikirkan apa yang akan dicegah itu apa. Misalkan katakanlah atau pikirkan bahwa merokok itu adalah tidak akan membuat kamu sehat, akan mendatangkan penyakit. Katakan itu. Nah, katakan itu. Katakan itu. Tapi bukan dikatakan, tapi suruh merenungkan, pikirkan. Itu akan sembuh. Nah, ini sudah banyak peneliti yang mencoba chef MDR ini untuk menyembuhkan bentuk-bentuk alkoholik, narkoba, itu banyak di sini. Ya, ini sudah banyak. Ya. Kemudian dukungan sosial. Ini dukungan sosial juga penting. Jadi orang kena musibah bencana itu pasti segera minta informasi bagaimana kabar warganya. Cepatlah kita menjadi seorang yang bisa menghubungkan putranya berapa, kita ada datanya, oh keluarga ibu sudah dirawat di sana, dan kondisinya ini dikabarkan. Dengan adanya dukungan sosial, pemberian informasi ini sudah akan membuat mereka menjadi lebih nyaman lagi. Nah, ini. Ya, jadi dukungan sosial termasuk bantuan kita. Ya, kita datang ke sana, memberi support, memberikan bantuan apapun, itu juga bisa untuk mengurangi kedukaan mereka. Ini sangat penting. Ya. Kemudian dukungan emosional ini juga termasuk kita ikut ada empatinya. Ya. Emosional kita ngisi kajian-kajian seperti Kyai Jailani ini ke Palu, di sana sangi semangatnya manggil basa Jawa.
Karena ya terbiasa karena di sini kan biasa pakai bahasa Jawa, sampai bahasa Jawa tuh gosok halus ya, sampai orang nggak mudeng gitu. Ya, ya itu beliau hebat tapi semakin apa, walaupun usianya sudah paling fisik paling bagus. Nah, benar olahraga, aktivitas fisik ini bisa juga dipakai untuk ngatasi trauma-trauma. Jadi dalam traumatic healing ini juga termasuk ini olahraga. Kita jalan-jalan, olahraga sepak bola atau kasti, gobak sodor dan seterusnya itu bisa dipakai untuk meningkatkan mood mereka. Kemudian relaksasi meditasi. Nah ini, nah relaksasi itu dalam pernapasan Bapak Ibu sekalian. Itu sebenarnya ada dua sisi. Relaksasi biasa dengan cara duduk saja, relaksasi penuh dengan cara tidur. Kliennya ditidurkan. Nah, itu artinya apa? Dia diajak pernapasan untuk mengeluarkan semua simptom-simptom negatif mereka, tekanan mereka dikeluarkan. Lewat apa saja dari pikiran mereka. Yang tersakit mana badan yang tersakit? Orang yang kena musibah itu karena dia stres pasti ada salah satu bagian tubuh yang menjadi sasaran untuk sangat berat bergerak. Sangat sakit untuk dilakukan. Mau pegel-pegelnya musabnya di situ. Karena stresnya melawannya singgapnya di tempat yang lemah, saraf yang lemah. Nah itulah disembuhkan dengan relaksasi biasa atau dengan reaksi penuh. Ya kalau reaksi biasa ya duduk saja. Nah nanti selalu coba nafas, tarik nafas, kemudian ditahan, dikeluarkan. Lebih pelan lagi, pelan-pelan lagi, tarik lagi, keluarkan. Kemudian lebih lama lagi sedikit dan seterusnya keluar. Semuanya sama, prosesnya dari tarik, tahan, kemudian keluar. Hanya timernya itu semakin dipelankan. Nah ini, Pak Jan yang ketiga. Ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun capek, tolong diakai yang ngomong, ya. Kasihan saya nih Mas. Pak Dono ngomong, kita ngomong sendiri ya. Iya, diteruskan aja. Iya. Nah ini relaksasi. Jadi bisa secara biasa, secara penuh. Kalau penuh ya tidur. Kalau perlu dipraktekkan bisa kita praktekkan. Jadi bagaimana mengangkat seseorang menapasnya, kemudian disalurkan dari mulai tangannya, kemudian keluarkan seperti lewat keluar tangan, tapi tidak ada mungkin napas keluar tangan juga tidak mungkin. Tapi dia membayangkan seolah keluarnya lewat tangannya, ya, sehingga ini menjadi loss. Nah, loss seperti lewat kakinya, lewat mana yang paling sakit lah yang diseringkan ini. Yang terasa sering sakit itu mana? Maka perlu ada namanya assessment dulu. Yang paling dirasakan sakitnya di mana, berapa lama, bentuk sakit sudah dikenal dulu. Baru nantilah kita lakukan untuk relaksasi ini. Nah kalau itu dilakukan dengan prosedur yang pelan, sabar, pasti bisa menyembuhkan. Karena sumber penyakit kan kembali pada hati dan pikiran manusia itu sendiri. Nah kita tinggal mengatur energi itu bisa kita salurkan. Ya. Kemudian terapi bermain atau play terapi. Nah, ini ya semua permainan apa saja yang bisa kita lakukan. Termasuk besok kita akan bermain. Bermain itu termasuk untuk mengobati stres-stres kita. Kita itu nggak sadar bahwa kita itu sudah banyak beban hidup yang sudah kita tumpuk di sini. Tapi kita masih punya kemampuan untuk bertahan, untuk mengabaikan, melupakan itu. Jika kita bisa beraktivitas. Tapi kalau itu kita fresh lagi, akan bersih itu beban-beban. Ya dengan permainan akan bersih. Nah, besok beban lagi. Ya, besok bikin lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian ini teknik desensitisasi atau sensitivisasi. Jadi desensitisasi itu membuat orang yang dari dablek menjadi orang yang peka. Tapi kalau yang sensitivisasi orang yang mudah tersinggung dan seterusnya menjadi lebih bandel. Itu hanya dibalikan saja. Tapi prinsip utamanya sama. Bagaimana mereka dipacu untuk itu dengan cara ya tadi tetap melakukan dengan jalan konsentrasi pernafasan dan seterusnya, konsentrasi pikiran untuk semacam seperti hipnoterapi. Tapi hipnoterapi kan yang dikerjakan alam bahasanya untuk mengorek data. Kalau hipnoterapi bukan mengobati. Hipnoterapi itu adalah hanya untuk mengoreksi apa yang tersimpan dalam bawah sadarnya diungkap. Tapi kalau ini proses ini nanti dilakukan dengan sadar semuanya, ya dengan sadar, ini dengan sadar. Dan ini bisa dengan melakukan imajiner terapi. Imajiner terapi ini seperti ini, Bapak Ibu sekalian, gampang sebenarnya. Semua orang teman-teman itu suruh matanya tutup mata sekalian. Tapi sebelumnya harus ada assessment dulu. Misalnya kita akan melakukan contoh menghirup bunga. Nah, kita tanyakan,
Bu Umi, bunga apa yang paling Ibu Umi senangi? Nah, bunga apa? Dia menjawab melatih. Apa yang menjadi Ibu? Karena baunya sangat menyenangkan, menjadi daya tarik saya. Kemudian Bu Artias, apa bunga apa Bu? Katakan itu. Katakan semuanya sudah punya bunga masing-masing. Kemudian suruh membayangkan bunga itu sekarang peganglah di tangan Ibu. Padahal Ibu tidak bawa pegang bunga. Dengan mata tertutup, sekarang katakan di situ. Ya, nah. Pak Seto itu kemarin bukan bunga bank ya disukai, bunga desa dia kemarin. Sekarang dari sini bunga desa, bunga bank. Ya, nah itu masing-masing bunga yang sudah masuk sudah itu. Nah, kemudian disuruh untuk membayangkan ibu sudah pegang bunganya. Pegang bunga dengan mata tertutup mengenang bahwa bunga sudah ada di tangan ini. Kemudian hiruplah bunga yang ibu sukai itu. Hirup, isaplah. Dan bayangkan betapa wanginya, betapa enaknya, betapa senangnya hati ibu dengan menghirup itu. Katakan itu. Sehingga kesedihannya akan hilang. Terus begitu. Nah, salah satu cara itu. Nah, kemudian ini salah satu ini. Kemudian bagaimana menghalau singa. Nah, ini juga cerita kalau anak-anak kita ajak. Tapi sebelum masuk ini ceritakan tentang bagaimana keadaan hutan yang liar. Kemudian kita akan diserang oleh hutan, oleh serigala atau singa yang sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan atau mengusir singa itu agar tidak memangsa kita? Kan ya permainan untuk anak-anak supaya dia lupa dengan kegiatan dia kena bencana itu. Kita cerita tentang itu, kemudian disuruh apa? Nanti caranya kalau singa itu akan lari kalau dengar raungan yang sangat lebih keras lagi daripada singa itu. Misalnya raungan dari serigala misalnya, contohnya gitu. Dia mencontohkannya seperti apa? Contohkan kita sebagai terapisnya menyampaikan itu dengan suara singa, sampai panjang. Nah, itu, ya. Oh iya, Pak Sampal lebih bagus lagi. Nah, ini contohnya gitu. Nah, kemudian kita mulai berakhir kita cerita. Nah, sekarang ada singa. Katakan sekarang raungan yang keras. Lebih keras lagi, lebih keras lagi, dan seterusnya. Akhirnya dia emosinya menjadi tersalurkan. Ini cara seperti itu. Ini. Ya, IPHI bersaudara. Ya, Pak Dedi selingin bagus ya. Ini contoh saja. Kemudian mengeluarkan racun. Nah, ini termasuk untuk yang anak-anak remaja dan seterusnya. Itu kan mengeluarkan racun. Itu termasuk sebenarnya yang disap bukan racun, tapi kita mengsugesti diri kita seperti bermain menyelamatkan orang seperti itu. Akhirnya dia dengan asik permainan itu secara psikologis sudah terlupakan beban-beban kejiwaannya. Setelah terlupakan beban kejiwaannya, maka baru diedukasi. Bagaimana sekarang kondisi kita kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan sekarang. Itulah pekerjaan seorang terapis untuk mengobati mereka agar kembali menjadi orang yang bisa melakukan ADL, Activity Daily Living. Ini yang penting, bisa melakukan aktivitas harian lagi normal. Karena orang yang trauma ini, dia tidak bisa melakukan aktivitas harian secara bagus. Maka kita latih mereka, kita latih. Ya. Doa dan sholawat, ini sangat muzarab sekali. Orang cepat tenangnya kalau ini. Nah, maka kalau kita orang IPHI ini jangan dilupakan. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga Bu Umi. Halo, ini. Ya, pokoknya itu penting saya. Doa, dan doa itu selain disampaikan dengan bahasa Arabnya juga di bahasa tarjidnya di Indonesiakan. Supaya apa? Supaya ada sesuatu yang masuk pada dia dengan bahasa yang ini. Ya. Monggo Bu Umi. Ya. Ya, biar tenang, monggo Bu Umi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah Salatul mujahidin lillah fi ahli badri ya Allah Salatullah Salamullah ala yasin Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Sallu ala Nabi Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat jiwa yang menjadi lebih cepat tenangnya. Nah, kalau sudah jiwanya tenang, emosinya akan turun, rasionalnya akan masuk, bisa berpikir positif. Ini cara terapinya. Kemudian dengan menyanyikan lagu, ya silahkan dengan lagu yang terutama lagu yang religius juga, Tombo Ati dan seterusnya bisa dilakukan di sini. Nah, Pembaati iku lima kaping bisa limang perkara. Pembaati iku lima kaping maju ya tambah hati iku kaping Ayo lanjut. Mas saja. Iya. Lanjut. Cukup ya. Kemudian ini Bu. Nah, membentuk benda ini juga dengan menggunakan alat. Halo Bapak Ibu sekalian. Yuk lanjut. Ya. Nah, membentuk benda ini salah satu contohnya membuat tumpuan susunan benda apa, misalnya bikin rumah-rumahan dari alat dan bahan yang ada di situ. Nah, dia suruh bekerja mencari ranting, mencari apa, disuruh membuat ini, bentuk-bentuk ini. Mau nyanyi piye? Oh, space pandek sih. Oh. Kayak baru. Ya. Ayo lanjut Pak Dono. Ya, lanjut. Nah. Ya. Nanti baru korek karaoke, Bu. Ya, ini jamnya jam tidur ini ya. Ya. Nah ini membentuk benda ini menggunakan, kita suruh anak itu berkreasi membuat tumpuan benda, misalnya membuat rumah-rumahan atau membuat bentuk apa, jembatan dan seterusnya dari bahan yang ada di lingkungan di situ. Mengajari mereka berkreatif, kemudian bekerja sama, menggunakan fasilitas yang ada sehingga dia bisa melupakan lagi kesedihan. Pokoknya traumatic healing itu menghindarkan mereka untuk sedih, mengobati mereka dan mendorong mereka untuk berkreatif secara edukasinya dididik gitu. Nah kemudian tempat rahasia ini. Nah ini anak-anak kecil sering kan, bagaimana cara membuat tempat rahasia. Dia bikin apa, di balik batu ada dikasih bahan itu, dia nanti bisa bersembunyi di itu, kreatif pokoknya ini. Nah buah bertingkat ini juga seharusnya dilakukan dengan model seperti apa, kita lingkaran duduk, lingkaran bersila, mata ditutup, kemudian kita bercerita.
dengan suara, dengan didramatisir dan dengan apa? Dengan bunyi-bunyian. Ya, jadi suara vokal kita berbicara sebagai tentornya bicara seperti kita masih gua, tapi sebenarnya diberikan informasi dulu. Bagaimana kondisi gua itu? Kondisi gua adalah gelap, kemudian licin, di atas kanan kirinya ada bebatuan yang bisa membuat kita cedera. Kemudian ada binatang, ada kelelawar, mungkin ada ular. Diberikan informasi gitu. Maka mari kita bisa bersama-sama untuk masuki hutan yang akan kita masuki. Yuk kita sekarang jalan seolah itu, tapi kita semua hanya duduk saja. Tidak ada yang bergerak. Duduk, ayo kita mulai berjalan, pemimpin adalah saya. Saya itu adalah saya yang bicara, tapi saya tidak ikut di situ, saya hanya di tengah saja. Yang semuanya sudah berikat tangan, bergandeng tangan satunya. Yuk semua pegang tangan masing-masing. Jangan sampai melepas tangan kita dengan tangan yang lain. Kita harus sekali bisa masuk bersama, keluar bersama. Dan kita keluar selamat, karena jalan satunya harus masuki gua itu, kita bisa selamat ke lingkungan yang tempat yang baru. Artinya gua itu sebagai tempat yang sekarang gelap, bermasalah, banyak tantangan, itu kehidupan kita saat ini. Dan lembah berikutnya adalah tempat yang akan kita tuju. Tapi kita harus masuki gua itu. Dan gua itu bertingkat teman-teman sekalian. Ada yang dari bawah, kemudian ke atas, ada yang ke bawah. Ya. Gini Pak, ini model kolektif. Jadi anak-anak ini kan di pengungsian Pak. Jangan berikan satu orang saja. Di tim tempat pengungsian kita bersila begitu dengan buat lingkaran. Jangan buat lingkaran kecil dengan setengah siku kan. Kemudian duduk bersila semuanya, duduk bersila. Kemudian pegang semuanya tangan kanan tangan kiri ke teman yang lainnya. Tapi sebelum dilakukan itu tadi apa? Ada diberi informasi tentang bagaimana kehidupan gua yang sesungguhnya. Pengap, udaranya nggak menyenangkan, kadang membuat bau yang tidak enak, ada telek kelelawar, ada ulat, ada mungkin stalaktit itu semuanya yang bisa mencederai kita. Dan tempatnya licin sekali, harus berhati-hati. Kita pegangan, terus kita menjadi oratornya, seolah kita melangkah itu. Yuk kita malu masuk pelan-pelan ya, pelan-pelan jalannya agak licin dan sempit. Ayo kita jalannya miring, kita soal miring. Semuanya hanya diam saja, tidak usah dia miring, tapi dia berjalan, dia tutup mata, dia miring. Nah, miring. Kemudian awas kita turun, melangkah satu langkah yang agak besar, karena ada parit-parit kecil. Awas kita jangan sampai tercebur, langkah dus, ya gitu loh. Soal dia melangkah gitu, atau diperagakan juga boleh. Peragakan tidak usah tutup mata, tapi suara itu harus betul-betul sound yang bagus. Sehingga secara dramatisir mereka seolah sudah luar ini. Awas kita harus membungkuk. Awas ada setelahnya, jangan nengak ke atas. Terus sudah jalan terus. Semuanya kita lakukan, semuanya dilakukan. Akhirnya dia selama proses kurang lebih sekitar 20 menit, 30 menit, jiwanya sudah terobati dengan ketenangan-ketenangan itu dan konsentrasi ke situ, lupa semuanya. Setelah itulah kita sudah keluar dari hutan, dari gua itu, katakan kita sudah bebas, kita sudah bahagia. Katakan saya sudah bahagia, katakan lagi, saya bahagia, katakan lagi. Terus akhirnya betul-betul kebahagiaan akan terasa dalam diri seseorang itu. Itulah terapi. Jadi banyak sekali Bapak Ibu permainan ini. Jadi kalau kita mainkan ini satu hari tidak selesai betul dalam praktek kita. Ya, dua pertingkat nanti ada naik, ada turun gitu. Ya. Artinya semua permainan ini kalau dilakukan tidak cukup di satu hari, betul. Nah, kemudian imajinasi dengan awan juga sama. Nah ini. Nah, ini termasuk ini imaginary. Artinya apa? Imajinasi dengan awan itu kita menulis kesedihan kita, anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu Bapak Ibu saat ini sedang sedih karena sedang tertimpa musibah. Sekarang tulislah kesedihan Bapak Ibu yang rasakan saat ini. Tulislah semuanya. Tulis semuanya. Jangan ada yang lupa. Tulis, kasih kertas dan tulis semuanya. Setelah tulis semuanya, sekarang buang dengan cara diremet-remet sehancur-hancurnya. Kemudian buanglah ke angkasa setinggi-tingginya. Katakan, sedihku, susahku, hilang dari aku. Ya, gitu kan. Sekarang kalau kita tertawa dan kita katakan